Silakan masuk mas. Masuk ngomong. Oke, waalaikumsalam. Oke, baik. Ini dengan Mas Bima ya? Iya, Pak. Ini yang akan melakukan sesi konseling hari ini. Iya, Pak. Tadi Mas Bima habis dari mana? Ini baru datang sih, Pak. Oh, baru datang. Iya. Ada kesempatan apa? Boleh tahu? Saya sebenarnya olahraga sih, Pak. Olahraga. Boleh tahu olahraganya itu apa? Saya sebenarnya badminton, lari gitu sih. Badminton sama lari. Iya. Kalau badminton sama lari biasanya di mana? Kalau boleh tahu? Biasanya kalau di Solo sih di Ekor sih, Pak. Ekor ya? Iya. Yang di mana itu? Iya. Oh, ya di Ekor emang ada nih tempat lari sama badminton. Kalau lari mungkin di mananya, kalau badmintonnya ada golnya. Golnya besar. Nah, Sekali sewa berapa? Perlu tahu? kalau di Ekor gratis sih, Pak. Gratis kalau ya. Masih kuliah ini? Masih kuliah. Masih Semester berapa? semester 8. Semester berapa? Habis ini mau lulus ya berarti mas? Iya. Udah skripsian? Masih belum. Oh masih belum. Oke. Tadi kesibukan mas akhir-akhir ini ngapain aja? Selain olahraga sama lari? Ya, mungkin kalau di pulang kampung ya Pak ya, itu saya aktifnya itu di organisasi Pak. Organisasi? Ya, Organisasi apa ya? Kalau boleh tahu? organisasi ada klub motor, ada komunitas bola. Oh, komunitas bola. Ya. Oh, berarti masnya ngikuti bola juga? Itu bola. Bola apa Indonesia apa? Bola Indonesia. Oh. Nonton Piala Dunia nggak mas? Nonton. Jagoin siapa? Kebetulan. Kalau saya sih Spanyol sih Pak. Spanyol ya. Oke. Jadi mungkin izin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya Guntur sebagai konselor Mas Bima hari ini. Lalu untuk sesi konseling hari ini tuh nanti akan ada batas waktu yaitu 45 menit. Nah, jadi selama 45 menit nanti Mas Bima bakal bisa boleh mencurahkan isi hati Anda dan saya harap Mas Bima datang ke sini secara sukarela juga. Dan lalu untuk sesi konseling hari ini tuh tidak akan menjadi rahasia yang terbuka juga. Untuk menyepakati kalau Mas Bima datang ke sini secara sukarela kan? Iya, suara. Oke. Nah, untuk menyepakati hal tersebut, ini ada inform konseling buat Mas Bima. Jadi Mas Bima bisa membaca terlebih dahulu, lalu ditandatangani. Oke, masih Mas Bima ya. Oke, jadi pertama-tama saya izin catat juga ya Mas. Iya. Mas Bima datang ke konseling hari ini tuh kira-kira ada masalah apa kalau boleh tahu? Sebenarnya saya sih ini ya Pak ya, kadang kurang bisa menerima kritik atau saran dari orang lain sih Pak. Nah, bisa menerima kritik dari satu dan dua. Ya, Kira-kira kalau boleh tahu itu kenapa ya? ya mungkin dalam hati kecil saya itu bukan kritik tapi kayak kena itu Pak, di hati itu kadang sakit gitu di hati. Saya yang lebih merasa lebih sakit sih. Tapi mungkin cuma hanya saran sih, tapi mungkin kadang kenanya ke hati gitu. Oh, jadi Mas Bima itu kayak menganggap kritik dari saran orang lain itu kayak hinaan bagi Mas Bima sendiri. Iya. Oh, mungkin kalau boleh tahu apa ada penyebab Mas Bima? Apa ada penyebabnya? Penyebabnya sih mungkin mulai dari kecil sih Pak. Mungkin saya kurang bisa menerima saran sih.
Oh, kurang lebih tahu. Ya, Tapi kalau dari kecil itu emang dari kecil Mas Bima udah sering menerima saran kritik dari orang lain juga. ya sering, tapi kadang lebih ke gimana ya, tidak terlalu memikirkan itulah. Kadang ya misal dikasih saran ya bodo amat gitu. Jadi kadang ya nggak mikirin saran dan kritik itu. Tapi apakah jika nggak dengerin saran itu memang apakah ada efek jangka panjangnya juga buat Mas Bima sendiri? Ya kadang ada, kadang enggak sih. Nah mungkin kalau buat orang lain lah, jika misal nih ada orang lain kasih saran ke Mas Bima, nah Mas Bima nggak ngelakuin, nah, nanti apakah orang lain itu juga bakal marah ke Mas Bima? Ada ya kebanyakan itu juga kalau udah kamu dekat mungkin biasanya dia agak menjauh gitu. Oh, jadi penyebabnya gara-gara itu. Ya, Nah, lalu kalau misal nih ada teman Mas Bima yang ngasih saran terus itu nggak gubris lah, terus tiba-tiba menjawab, respon Mas Bima bagaimana? ya mungkin nanti akhirnya lama-lama juga bakal dekat lagi sih Pak. Ya cuma menjauh sebentar habis itu bakal kembali lagi dekat lagi. Itu udah terjadi berapa lama Mas kalau boleh tahu? Mungkin mulai dari SMP kali ya Pak. SMP. Iya dari SMP. Dari masih kecil banget ya berarti Mas? Ya masih lumayan kecil. Tapi dengan kamu dengan Mas Bima tidak menerima saran tersebut, apa mengganggu pikiran Mas Bima sendiri? Sering mengganggu sih Pak sebenarnya. Kadang ya tentu di pikiran Pak bersalah ya kok nggak mendengarkan mereka gitu. Nah, cuman apakah Mas Bima juga sempat menanyakan juga ke teman Mas Bima juga? Pernah nggak? Menanyakan belum sih Pak. Tapi pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Tapi situasi tersebut kayak bikin Mas Bima gak nyaman juga. Kadang ya bikin gak nyaman, kadang bikin canggung juga kan, salah kejauhan gitu. Terus kan tadi juga disebutkan juga kalau Mas Bima jika menerima kritik itu benar-benar masuk hati-hati. Nah, terus tapi kalau misal nih kalau benar-benar pikiran Mas Bima jernih, biasanya itu Mas Bima itu mikirnya gimana? Nanggapin kritik tersebut selain berdoa. Gitu kan. Mungkin kayak nggak bisa nerima juga, mungkin soalnya kayak misal ada kritik dari orang lain tentang saya gitu ya. Mungkin di pikiran saya itu ya ini kan hidup saya, maksudnya kayak ya belum tentu kalian mengalami hidup saya gitu loh, jadi kayak tetap nggak mau nerima gitu loh. Jadi seakan-akan Mas Bima itu lebih tahu sama masalah yang dia alami sendiri. Ya begitu. Terus perasaan Masnya gimana? Ya kadang mungkin itu dalam nanti ya sempat memikirkan, oh ya mereka niat mereka itu baik ya, tapi kok kadang itu ya ada dua pikiran lah. Kadang ya mungkin kayak pikiran mereka itu baik buat saya, tapi kadang juga ada pikiran saya itu yang kayak ini hidup saya gitu. Tapi biasanya kalau misal Mas Bima menerima kritik atau saran dari orang lain itu biasanya masalahnya seputar apa? Biasanya sih kadang tentang kayak perilaku saya di kehidupan sehari-hari sih Pak. Jadi kayak lebih ke kehidupan sehari-hari Iya. kebiasaan gitu. Nah, bisa dicontohkan nggak kritik sarannya dari orang lain tersebut? Nah kadang tuh mereka bilang ke saya tentang kayak ayolah bangun pagi jangan sering begadang. Mungkin kalau
menurut saya kan itu hidup saya ya Pak ya. Tapi ya mungkin maksud mereka itu baik biar bisa berbagi gitu. Nah tapi apakah yang misalnya yang dari yang contohnya dari Mas Bima itu kadang apakah karena juga ke hati Mas Bima atau Ya tergantung siapa yang ngomong sih Pak. Tapi ya biasanya sering kena sih, soalnya kayak ya meskipun saya begadang itu kalau misal pengen berbagi juga bisa gitu dalam pikiran saya kayak menolak alasan atau bedanya. tapi misalnya Mas misal nih sarannya teman Mas Bima dikasih tadi udah mau lakuin kan itu juga efeknya juga baik juga kalau buat Mas Bima buat kesehatan juga. Nah kira-kira buat menanggapi hal tersebut gimana? Bisa diulang. Jadi gini, jadi misalnya kan udah sarannya Mas dan saran dari teman Mas Bima itu udah dilakuin. Nah kan itu kan efeknya juga baik juga kan buat ke Mas Bima. Nah kira-kira bagaimana respon setelah hal tersebut? Kalau misalnya kira-kira hasilnya tahu nih udah baik nih. Ya mungkin kadang setelah ngelakuin dari saran dari teman itu mungkin kalau hasilnya baik, oh iya juga ya ternyata maksud mereka tuh baik, gak selalu maksudnya tuh niat mereka tuh ngasih kritik atau saran itu baik gitu. Tapi Mas sendiri merasa terbantu nggak menerima kritik dari orang? Ya mungkin ini tadi kan contoh yang kecil, kalau contoh yang berat kadang itu ya juga terbebani juga. Apakah ada ekspektasi dari orang-orang juga? Ada sih kalau ekspektasi dari teman-teman dari orang lain juga banyak. Mungkin bisa dicontohkan dulu Mas. Contoh kasusnya kayak mana? Contoh kasusnya tuh seperti kayak ya kamu tuh udah umur juga kan, nah arah baiknya tuh lebih fokus ke yang lebih penting, jangan fokus ke yang lain-lain yang kurang penting lah intinya begitu. Nah jadi kayak mereka tuh ngasih saran ya kami fokus jangan cuma ngurus ke organisasi, ke komunitas, tapi fokuslah ke yang lebih penting karena kan kedepannya juga bakal yang lebih penting itu. Jadi lebih sarannya kalau lebih ke masa depannya Mas Bima sendiri. Iya. Itu dari orang tua atau orang tua? Itu banyak yang ngomong sih Pak, hampir semua ngomongnya begitu. Soalnya kan saya sendiri terlalu aktif gitu dalam komunitas. Tapi kan tadi kan udah disaranin juga kan, kayak sarannya sama gitu loh dari beberapa orang lain. Nah Mas Bima apa sempat juga mikirin juga kalau ini sarannya apa benar gitu? Ya sempat sih aku memikirkan juga, melihat juga ya mungkin kalau saya terlalu fokus ke komunitas bakal juga belum tentu depannya komunitas itu bisa membantu untuk masa depan. Tapi juga kadang itu ya di pikiran pengennya sih jalan dua-duanya gitu loh. Tapi selama ini komunitas itu enggak kehidupan Mas Bima. Sebenarnya sih harusnya nggak ganggu sih Mas, soalnya kan kayak misal saya kan itu komunitasnya yang ada di kampung, maksudnya ada bukan di Solo lah intinya. Mungkin harusnya enggak sih, tapi kadang efeknya itu mungkin setelah ada acara hari Minggu itu sebenarnya agak capek, jadi agak susah mau balik ke Solo gitu. Tapi sebenarnya secara tidak langsung itu sebenarnya lumayan mengganggu juga kan aktivitas. Ya lumayan mengganggu juga sih. Kira-kira Mas Bima bakal mikirin ulang lagi nggak saran dari teman-teman Mas Bima? Kan udah tahu nih hasilnya tadi kan mengganggu aktivitas Mas Bima sendiri. Jadi ya kadang itu kepikiran sih Pak, kayak ya benar sih sebenarnya emang itu mengganggu, tapi kan
pikiran saya tuh ya tetap ikut komunitas tapi jangan sampai mengganggu gitu loh. Kadang juga pikiran sih kalau misal ya benar sih saran mereka emang benar-benar mengganggu jika sampai imbasnya ke hari Seninnya gitu. Tapi apa enggak mungkin kalau misal ikut komunitasnya jadi misal nih komunitasnya kan nanti di kampung kan, mungkin bisa ikut cara online dulu, mengawasi dari online dulu lah sampai masa kuliah habis, terus habis itu baru aktif lagi. Nah selama ini mungkin kalau misal saya lagi keadaan di Solo, jadi ya saya sudah melakukan itu Pak. Jadi kayak jika tidak ada agenda atau apapun, saya juga tidak terlalu fokus ke komunitas. Nah, kira-kira kritik dari teman-teman Mas Bima tadi, apakah bikin Mas Bima benar-benar merasa tidak disukai lah sama teman-teman Mas Bima sendiri? Ya kadang sempat merasa seperti itu sih Pak. Tapi ke depannya itu saya pasti mikir endingnya ya mesti niat mereka baik. Tapi awal pasti saya selalu mikir seperti itu sih. Jadi berarti misalnya kalau Mas Bima nggak merasa disukai itu, apakah bakal membebani pikiran Mas Bima sendiri juga nggak? Ya kadang membebani sih Pak. Tapi Mas Bima sendiri pernah berpikiran ya kalau misal Mas Bima itu kayak merasa dia buruk lah di lingkungan sekitar? Ya mungkin sering merasa sih Pak. Saya merasa mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya soalnya kayak di lingkungan sekitar dalam artian kayak di tetangga dan lain-lain ya mungkin sudah jelas Pak ya, kayak saya hampir setiap hari sering keluar malam, sering begadang, sedangkan untuk kuliah juga belum selesai. Mungkin tetangga ya pasti gitulah. Tadi kan Mas Bima juga mencontohkan kalau dapat saran atau kritik dari teman kalau sering begadang disuruh bangun pagi. Sebenarnya Mas Bima sendiri itu melakukan begadang itu benar-benar secara sadar penuh maksud saya. Iya, sadar penuh tuh Pak. Nah, tapi kira-kira kenapa Mas Bima melakukan begadang? Ya kalau menurut saya lebih asik sih Pak. Mungkin asiknya itu dalam arti saya kan kadang bukan berarti diem di rumah ya Pak ya, tapi saya sering keluar malam nongkrong gitu. Jadi menurut saya kalau waktu nongkrong sama teman-teman itu banyak dengar cerita lah. Saya dengar cerita itu waktu sama teman-teman gitu. Tapi lebih seringnya pas malam hari itu. Ya lebih sering pas malam hari. Tapi setelah bertukar cerita sama temen itu, gitu apakah kadang juga menerima kritik juga Pak? Ya kadang tetap kita juga habis saling keluar cerita itu ya kadang juga beri syarat, oh malah baiknya gini Mas Bima, kamu baiknya gini sih, gini. Nah kadang juga menerima kritik dan saran waktu malam itu sih. Langsung malam itu. Ya. Tapi hal tersebut membuat Mas Bima nyaman ya? Ya kadang rasanya jika itu cocok dengan saya pasti merasa nyaman, tapi kadang mungkin kalau hal itu membuat sakit hati gitu ya kadang merasa kurang nyaman sih jika pernah itu.
Tapi pernah nggak Mas Bima kayak menegur temen ini kayak udah sampai benar-benar sampai hati lah, jangan diterusin gitu, jadi kayak apa tegur lah. Nggak pernah sih Pak. Kalau saya ya biarin dia ngomong dulu nggak apa-apa gitu. Lebih saya pendem sih kalau masalah itu. Nah, misalnya misalnya udah benar-benar kena hati nih, Mas Bima apa yang mau rasain Mas? Ya, mungkin saya yang biasanya di tongkrongan sering ngomong itu langsung diem Pak. Saya cuma diem aja dengerin mereka. Jadi sebenarnya masalah Mas Bima sendiri itu kayak susah menerima kritik dari orang lain. Ya susah. Lalu masalah masing-masing sendiri itu susah menerima kritik dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada kritik, kadang sampai ke hati juga dia perasaan. Lalu faktornya juga muncul dari masa kecil juga. Ya. Oke. Lalu untuk setelah menerima kan tadi kan sampai ke bawah bahasa, kira-kira Mas Bima akan melakukan apa selanjutnya? Ya mungkin habis ke bawah perasaan saya akan bisa pulang atau tinggal nongkrong sama teman-teman yang dulu sih. Tapi biasanya kalau Mas Bima nongkrong itu benar-benar temennya cuma dalam lingkup itu doang atau mungkin beda-beda? Kalau saya kalau di kampung banyak sih Pak, jadi kayak ini ada kelompok ini, ada kelompok ini, jadi pindah-pindah. Tapi seringnya ke satu tempat juga yang itu isinya dari teman-teman SMP SMA. SMP SMA. Oh, berarti teman-teman Mas Bima itu rata-rata punya tetap dari SMP sama SMA juga? Ya, yang satu kelompok itu ada SMP SMA, hampir tiap hari ke situ juga. Nah, kira-kira perasaan Mas Bima tadi gimana setelah kayak menerima kritik dari orang lain, selain mungkin kadang juga sakit hati, lalu ya, mungkin kadang juga menerima, kira-kira bagaimana? Perasaan sih kalau dapat kritik yang dia bisa ngomongnya halus, pasti bisa menerima Pak. Tapi kadang kalau mereka terlalu langsung frontal gitu ya kadang nggak bisa menerima. Oh, berarti Mas Bima itu kalau menerima kritik itu harus benar-benar yang kayak halus kan gitu kan, jangan terlalu belak-belakan gitu. Ya. Oke. Tapi Mas Bima sendiri lebih sering mendapat kritikan yang halus atau yang berlebihan? Ya itu tergantung ke siapa yang ngasih sih Pak. Kalau misal dari teman-teman dekat sih memang orangnya udah dekat jadi kayak sering belak-belakan. Tapi kalau mungkin orang yang belum kenal dekat mungkin ya mereka ngasihnya halus, tapi kan saya jadi bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya dikasih kritik halus kadang Mas Bima bodo amat. Ya, tapi ya tergantung siapa yang ngasih kritik sih Pak. Kalau misal udah teman dekat ngasih kritik
terus ngasih kritiknya halus itu berarti tak dengerin. Tapi kalau misal orang yang belum gitu dekat ngasih kritiknya halus ya drama. Kalau yang tertularkan gimana mas? Ya mungkin langsung bahkan tuh kayak to the point lah. Misal asalnya tuh kayak udah kamu gak usah ikut komunitas buat apa gitu. Itu dari teman sendiri. Ya dari teman sendiri, tapi kalau misal dia teman dekat sih masih bisa nerima gitu. Oh berarti kalau misalnya ada teman yang terlalu dekat tiba-tiba mau bilang gitu mas gimana langsung tak dekati? Iya langsung sakit hati. Kadang kayak gitu kalau misalnya ada kritik dari yang nggak terlalu dekat ke bawah mimpi juga nggak, mas? Pikiran atau mimpi lah. Kalau mimpi enggak sih, tapi mungkin kalau pikiran kadang ya bawa sih Pak. Biasanya kalau misal ke bawah pikiran kadang Mas Bima ngelakuin apa? Apakah Mas Bima kayak sendiri atau apa atau gimana? Mungkin saya mencoba melupakannya tuh dengan hobi sih Pak. Ngelakuin hobi saya kayak olahraga atau mungkin hiburan, misal pikiran seperti itu saya langsung mengatasinya dengan melakukan hobi saya sih Pak. Langsung kayak hobi gitu ya? Iya. Soalnya kadang saya nggak mau pikiran saya itu kayak terlalu larut gitu. Tapi setelah melakukan kegiatan tersebut, Mas Bima apakah yang dirasakan Mas Bima apakah udah benar-benar selesai atau ya hanya sebatas itu doang? Kadang jika yang berat itu bakal kepikiran lagi, jika cuma ringan itu udah hilang. Tapi selain misal melakukan hobi gitu, nggak ada lagi mas? Nggak ada sih Pak, mungkin lebih ke ya cuma di rumah aja sih. Mungkin membatasi buat keluar. Kalau keluarnya nggak untuk melakukan hobi ya mungkin mending di rumah dulu sih. Misal mas, kalau misal ada perasaan negatif muncul lah, misal kalau lagi benar-benar sakit hati itu benar-benar mempengaruhi hubungan dengan orang lain juga nggak mas? Dan selain teman lah. Jika selain teman mungkin keluarga ya itu mempengaruhi. Itu kayak dampaknya fatal. Mungkin enggak sih kalau keluarga, mungkin ya cuma ya nggak mau keluar sama keluarga gitu aja. Tapi buat kepercayaan diri mas itu gimana? Buat kepercayaan diri ya mungkin agak kena sih Pak, tapi nggak sampai yang terlalu ramah enggak sih, mungkin ya seminggu 2 minggu pasti kenal. Seminggu 2 minggu Iya. pasti kena. Terus dalam sebulan berarti frekuensinya seringnya berapa mas? Kalau kayak gitu? Mungkin hampir jarang sih Pak, mungkin sebulan sekali 2 kali mungkin. Jika saya pernah kayak gitu mungkin sebulan udah sampai 2 kali sih. Paling cuma sekali, sebulan sekali saya rasa itu. Terus kalau begitu mas mau pelarian kemana?
hobi lagi. Ya ke fokus ke hobi saja sih Pak. Tapi apakah ada benar-benar kayak kritik atau saran dari teman masing-masing sendiri kayak misal masih malah sering melakukan hobi kayak misal jangan gitu lah, mungkin fokusnya lebih yang lain gitu. Mungkin kalau masalah hobi enggak sih Pak, enggak mungkin dibilang Pak. Soalnya kan saya hobi mulai dari kecil ya, jadi mungkin teman-teman saya juga tahu kalau saya sering melakukan itu mulai dari kecil. Berarti emang dari kecil emang Mas Imam udah sering melakukan olahraga juga ya? Ya. Nah misal Mas Imam kayak misal bener-bener ada di momen bener-bener sakit hati, kira-kira ada kejadian atau situasi tertentu nggak Mas buat men-trigger hal tersebut? Apa benar-benar langsung di tempat? Mungkin kalau misal saya nanti ya saya lebih ke diam dulu sih Pak, nggak langsung marah atau gimana ya, saya lebih cenderung ke diam dulu. Tapi kadang Mas Imam mendapat perasaan sendiri. Iya, itu mesti saya penuhi sendiri sih. Tapi pernah nggak Mas kalau misalnya ada teman bener-bener ngasih kritik atau saran sampai sakit hati terus Mas Imam sampai bener-bener pengen marah cuman dia cuma bisa dipenuhi sendiri. Ya iya sih Pak, saya selalu gitu sih. Oh. Soalnya saya tipenya kayak ya nggak suka marah langsung ke orang sih Pak, lebih ke memendam diri sendiri sih Pak. Bisa mengendam sendiri ya berarti. Oke. Kira-kira kondisi itu munculnya pas kapan Mas? Ya mungkin kadang juga misal ketika forum dan mungkin ada perbedaan pendapat ya, mungkin kadang itu kita tahu yang anak aktifnya di depan itu gimana, tapi ada yang ngeyel juga ya, mungkin saya sering kesel di situ sih, tapi itu lebih saya pendem daripada saya langsung marah langsung, itu saya lebih pendem di diri sendiri aja. Tapi dari misalnya kalau ada kejadian tersebut mungkin kayak bikin Mas Imam trauma nggak? Benar-benar sampai benar-benar nusuk nih sampai kepikiran terus. Ada sih Pak, tapi mungkin beberapa ya, nanti kayak ya ada beberapa kasus itu yang saya sampai sekarang ya nggak mau lagi hubungan sama orang tersebut. Jadi sampai mempengaruhi hubungan pertemanan juga ya? Ya. Nah kira-kira apa harapan Mas Imam sendiri ketika menerima kritik atau saran dari orang lain? Harapan saya sih ya, kalau buat saya sendiri ya tetap harus bisa melihat itu kritiknya itu menurut saya itu bagus atau enggak. Misal menurut saya itu bagus ya mungkin bakal tak lakuin gitu. Harapan saya sih. Harapan Mas Imam gitu. Nah buat komitmen kedepannya itu kira-kira gimana? Ya komitmennya mungkin setidaknya lebih bisa menerima saran dan kritik, entah itu dari kasar atau yang lebih halus, itu setidaknya saya bisa menerima semua lah, tanpa mungkin ya tanpa memilah-milah dari siapa atau bagaimanapun caranya, ya harus saya terima semua dulu, nanti setelah itu baru pikir mana yang baik, mana yang enggak. Nah kira-kira apa yang harapkan dari teman Mas Imam sendiri ketika ngasih kritik atau saran? Mungkin buat teman saya gini ya, ya mungkin saya kurang bisa menerima, tapi tetap kritik dan saran dari mereka itu tetap saya pikirkan. Tapi misal tidak saya lakukan ya maaf, karena
mungkin bagi saya itu kurang penting gitu. Tapi Mas Bima bakal bilang seperti itu nggak kalau ketemu? Ya mungkin jika teman dekat berani sih selalu bilang begitu. Misal ada kejadian seperti itu kan, kira-kira apa yang Mas Bima pikirkan ketika ada orang yang mengkritik Mas Bima sendiri? Mungkin kalau sekarang ya lebih menerima, lebih memahami maksud mereka, itu baik buat saya. Jadi Mas Bima bakal selalu memikirkan hal tersebut baik buat apa, baik atau bukan buat Mas Bima sendiri. Ya lebih menerima dulu sih, menerima saran dan kritiknya, nanti baru dipikirkan ke depannya. Apa kritik dari orang lain kayak terasa menyakitkan bagi Mas Bima sendiri? Mungkin ya kadang ada yang kurang serak sama hati saya sih Pak, maksudnya keinginan saya itu ya begini, tapi kadang dikritik sama orang lain gara-gara ini ya, mungkin itu sih yang bikin nggak enak. Jadi kayak secara tidak langsung berlawanan arah sama prinsip Mas Bima sendiri. Iya mungkin sebagian seperti itu sih. Tapi menurut Mas Bima itu menerima kritik itu apakah benar-benar selalu buruk, benar-benar menyakitkan selalu? Enggak semua sih Pak, tapi mungkin kebanyakan iya sih. Kebanyakan iya. Kira-kira tak Mas Bima atau enggak buat menerima kritik kalau saran dari orang lain? Kalau menerima sih enggak, tapi mungkin tanpa takutnya sih Pak. Tapi kayak bisa aku terima atau tidak gitu. Terus kira-kira misalnya Mas Bima menerima kritik, benar-benar menerima kritik sampai benar-benar sakit hati, itu kira-kira apakah benar-benar Mas Bima akan merefleksi diri sendiri atau kayak benar-benar merasa Mas Bima itu kayak merasa buruk lah? Mungkin lebih ke merasa lebih ini sih, emang ya aku dulu gitu ada mungkin juga seperti itu sih akhirnya ya. Tapi pernah nggak Mas Bima kayak misal dikasih satu kritik benar-benar kayak Mas Bima benar-benar merasa semua kritik itu kayak sama aja gitu? Ya pernah banget tuh, endingnya juga ke situ lagi juga, jadi hampir sama semua sih. Jadi Mas Bima itu kayak sering menerima kritik yang sama berulang kali dari orang yang berbeda juga kan? Iya gitu. Tapi Mas Bima sempat berpikiran nggak kalau kenapa kok saya sering menerima kritik tersebut? Ada kepikirannya ya, apa emang saya itu pantas mendapat kritik seperti itu gitu. Tapi kan kritik tersebut baik buat Mas Bima sendiri, kenapa tidak dilakukan? Ya kadang itu sih, saya kurang merefleksi diri saya sendiri sih Pak. Kurang berkreasi diri Mas Bima sendiri. Iya.
dari Mas Bimo sendiri itu benar-benar kadang mengganggu pikiran Mas Bimo sendiri kan? Ya ada yang mengganggu, ada yang enggak. Mungkin kalau yang duduknya sama dan bicara sama tiga orang itu kadang mengganggu sih. Mengganggu. Ya. Terus setelah kayak misalnya yang mengganggu, Mas Bimo bakal merefleksi diri sendiri lagi. Mungkin kalau sudah berulang-ulang saya bakal merefleksi diri sendiri sih. Terus apa yang biasanya kamu biasa masih pikirkan ketika seseorang mengoreksi atau meminta? Ya mungkin kalau yang saya rasakan sih ya mungkin memang masa iya saya harus dikoreksi seperti ini gitu. Kayak kenapa sih harus kayak dikoreksi sama orang lain? Mas Bimo maunya yang mengoreksi hanya Mas Bimo sendiri. Ya, Tapi bukannya terkadang Mas Bimo sudah kadang nggak sadar juga apa yang Mas Bimo lakukan. ya mungkin kadang sudah sadar juga sih apa yang saya lakukan itu benar atau enggak kan kadang juga sudah merasa gitu. Tapi bukannya kita juga perlu butuh bantuan orang lain juga kan buat mengoreksi diri kita sendiri. Ya perlu sih Mas. Nah, jadi di sini saya kasih ruang buka refleksi dan refleksi kayak sampai lah kira-kira buat respon Mas Bimo kedepannya itu bagaimana dan apa yang bakal dilakukan di masa mendatang ketika menerima kritik tersebut. Mungkin bisa dituliskan terlebih dahulu. Nah di sini kan sudah dituliskan lebih menerima kritik saran dari orang lain juga. Nah mungkin buat Mas Bimo sendiri mungkin apakah bakal mungkin difilter lagi kritiknya atau bagaimana? Ya tetap saya harus ya intinya harus tetap bisa menerima dari kritik dan saran dari orang lain itu semua harus saya terima jangan sampai saya menolak. Terus misalnya Mas Bimo mendapat kritikan juga, apakah Mas Bimo kayak merasa dibenci juga sama orang lain atau gimana? Ya sempat sih tapi mungkin sekarang kan sudah lebih bisa memahami lah. Jadi sebenarnya buat kalau menurut saya ya saran yang saya kasih itu mungkin Mas Bimo harus lebih ke menerima sendiri kritik dari orang lain juga lah, biar lebih terbawa. Jadi misalnya kalau ada kritik yang benar-benar tutup poin atau sakit hati, mungkin Mas Bimo harus merefleksi diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa kok ada orang lain bisa mengkritik atau seperti kira-kira kenapa kok jadi gini, kira seperti itu. Nah sebenarnya kalau kritik dari teman itu sebenarnya nggak selalu terus sih sebenarnya Mas. Iya mungkin caranya mungkin ada yang salah, ada yang benar kan juga Mas Bimo menyebutkan juga kan. Tapi kalau Mas Bimo juga sempat sakit hati juga gara-gara kritik dari teman. Nah mungkin Mas Bimo mungkin bisa menegur lah atau menjelaskan kalau misalnya kalau dikasih kritik seperti belak-belakan atau to the point gitu, ini benar-benar bikin
kebawa perasaan, jadi mungkin bisa ditegur lebih lah sama temennya juga. Dan nggak semua kritik itu buruk juga, ada yang baik juga buat Mas Bima sendiri. Tergantung Mas Bima berpikirannya seperti apa, ya seperti itu dari saya sendiri. Oke, karena sesi konseling ini udah 40 menitan, 45 menit. Untuk sesi konseling hari ini mungkin saya tutup dulu ya Mas. Nah, di sini ada saya kasih tracker Mas buat Mas Bima sendiri. Nanti Mas Bima bakal nonton film, namanya film Inside the Out yang pertama. Nah, Mas Bima nanti bisa tonton terlebih dahulu kira-kira bagaimana cara menanggapi kritik atau perasaan dari film tersebut. Nah, untuk PR-nya mungkin bisa ditulis dari sini ketika setelah menulis, setelah menonton film tersebut. Nah, lalu ini untuk lomba presensinya mungkin Mas Bima bisa ditulis terlebih dahulu untuk presensi konseling. Mas Bima bakal ada sesi konseling lagi 2 minggu lagi lah untuk datang kesini lagi untuk bergabung dengan saya. Kira-kira setelah menonton film tersebut, kira-kira bagaimana Mas Bima menerima kritik atau saran dari orang lain tersebut, kira-kira perilakunya apa aja dan lain-lain lah. Nah, untuk sesi konseling kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Mas Bima bakal bisa melanjutkan aktivitas yang telah dilakukan atau mungkin mau ngapain, mau olahraga lagi juga boleh. Jadi sesi konseling hari ini saya tutup. Makasih Pak. Ya, pas.